ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan salaman kaimani wa mutazimini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, sebagai hamba Allah, marilah tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, sehingga insya-Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat di Mustaqbal yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap berita ke alam yang terang-terang, yaitu alam Islami seperti yang sekarang ini. Hadirin, sahabat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat sebenarnya sampai di akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selama masih hidup ini hendaklah selalu bertakwa kepada Allah SWT, baik di waktu sendirian maupun dalam pergaulan, baik waktu sehat maupun waktu sakit, baik waktu hidup lapang maupun waktu hidup sempit. Pendek kata, pada waktu yang bagaimanapun hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah SWT, yakni selalu menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita yakin, saya yakin bahwa takwa kepada Allah inilah yang akan memberi dorongan kepada kita menuju ke arah perbaikan hidup lahir dan batin. Bahkan dengan jalan takwa kepada Allah inilah berarti pula kita sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah, keselamatan, kesejahteraan dan kebaikan hidup di dunia wal akhirah. Allah berfirman, Innallaha allazi attaqaw wal ladzina hum muhsinun, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Quran An-Nahl ayat 128. Adapun judul kita pada hari ini adalah pentingnya sifat malu. Jadi pentingnya sifat malu. Sebenarnya apabila kita selidiki keadaan hidup manusia di atas dunia ini, apakah yang menyebabkan manusia dikatakan makhluk yang paling mulia, paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya? Maka tak lain tak bukan faktor yang penting adalah disebabkan kerana manusia diberikan anugerah oleh Allah akal pikiran yang sempurna, yang dengan akal pikiran inilah manusia dapat mencapai kemajuan dunia seperti sekarang ini. Di samping itu, untuk kesempurnaan hidup manusia, Allah memberikan tuntun hidup yang sangat luhur dan suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasulnya. Sehingga dengan tuntun hidup yang suci ini, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Akhirnya manusia menjadi sadar tentang tugas-tugas dalam hidup, mengenal diri, masyarakat dan Allah. Inilah saudara-saudara seiman, faktor yang maha penting daripada makhluk-makhluk yang menyebabkan diri manusia lebih mulia kedudukannya daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu
diberikan akal oleh Allah SWT. Allah memberikan petunjuk kepada kita umat manusia agar supaya manusia tetap menjadi makhluk yang mulia dan berharga di sisi Allah. Maka hendaklah setiap manusia di dunia ini selalu berusaha mempertahankan kehormatan dirinya sebagai manusia. Jangan sampai menjalankan sesuatu yang menyebabkan dirinya menjadi merosot dalam pandangan masyarakat, yang berarti juga merosot dalam pandangan Allah SWT. Salah satu faktor yang menyebabkan diri manusia menjadi merosot adalah apabila kita manusia di dunia ini telah dihinggapi oleh penyakit tidak mempunyai malu terhadap sesama manusia dan Allah, yang akibatnya tidak ada rasa malu itu, akhirnya manusia menjadi tidak menginjakan lagi norma-norma susila, tidak menginjakan lagi norma-norma kesopanan, bahkan tidak mengenal lagi kemanusiaan dan peraturan Allah. Bahkan kadang-kadang mereka sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, sering-sering menyebabkan diri manusia menjadi tidak mengenal batas, tingkah lakunya berbatasan dan angkuh, sehingga tidak bisa membedakan mana yang dikatakan sopan dan mana yang dikatakan tidak sopan dalam kata-kata maupun perbuatan. Akhirnya tidak pula harapan untuk menjadi manusia yang baik, supaya untuk mencapai tingkat menjadi manusia yang soleh dan memiliki kewajiban dalam kehidupan ini. Justru kerana itulah hadirin sidang Jumat Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sifat malu itu termasuk cabang daripada iman. Hadis Bukhari Muslim. Yang dimaksud oleh Rasulullah, sifat malu yang termasuk cabang-cabang daripada iman itu adalah suatu sifat, suatu akhlak yang mendorong dirinya untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik. Tegasnya hadirin sidang Jumat, sifat malu yang termasuk cabang iman itu adalah malu daripada menjalankan sesuatu yang tidak baik. Dengan perkataan lain, iman seorang itu dianggap kuat dan sempurna bila dalam segala gerak-geriknya, segala tingkah lakunya selalu menjauhi perbuatan yang tidak baik. Berarti manakala manusia tidak mempunyai rasa malu lagi dalam menjalankan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sopan dan melanggar kesusilaan dan sebagainya, menunjukkan bahawa imannya sudah sedikit. Kerana disuduhi oleh akhlak yang sudah bobrok itu, apalagi saudara-saudara beriman, kalau hanya kena godaan sedikit saja, kena bujukan sedikit saja, manusia sudah tenggelam hanyut oleh tipu muslihat dunia yang palsu ini, sehingga tergelincir dalam jurang kesesatan. Itu menandakan bahawa imannya sudah kabur, imannya tidak sempurna lagi, dengan dia menjadi permainan hawa nafsu dan keaiban. Padahal saudara-saudaraku kaum muslimin, bekal yang maha penting dalam hidup sudah mati dalam menghadap hadirat Allah Ta'ala adalah iman dan amal kebaikan. Dan iman itu akan menjadi berguna bila seorang mempunyai sifat haya atau malu. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila engkau tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sesukamu, yakni tidak usah engkau menginjakkan lagi larang-larangan Allah. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatan yang akan tidak itu sudah sedang baik, wajiblah kita laksanakan dengan tidak usah malu-malu lagi. Sekalipun akan dimaafkan orang, tetap kita akan memperlakukan kesehatan, kesucian dan kebenaran macam ajaran Allah. Selama manusia masih mempunyai rasa malu, selama itu pula manusia masih mempunyai harapan untuk menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. Sebab itu hadirin sidang Jumat Allah, sifat malu dalam jalan yang tidak baik ini menjadi sumber harapan, dapat mendorong seorang untuk mengenal dirinya sendiri, mengeroki dirinya sendiri dan jujur dan sportif. Di samping itu, rasa malu ini akan memiliki insapan kepada manusia, menyelamatkan dirinya kepada kemuliaan akhlak.
sekali hadirin yang Jumat rahimahullah. Di dalam gelanggang perjuangan hidup manusia untuk mencapai satu cinta yang luhur dan suci sangat menghajatkan kepada ketabahan dan keikhlasan. Sebab hadirin yang Jumat, keadaan hidup manusia di dunia ini boleh dikatakan ibarat datanglah seorang musafir yang berpergian jauh untuk menuju pantai bahagia. Di dalam jalan penuh dengan cobaan-cobaan dan tipu muslihat yang maha hebat. Dan apabila manusia tidak tahan menguji, tidak sadar mungkin besar, manusia akan berbelok dari jalan semula, berbelok dari jalan kebenaran. Sekalipun asalnya orang baik-baik, tapi kena pengaruh pergaulan yang tidak baik dan tidak bermoral, akhirnya manusia mudah tergelincir ke dalam jurang kemungkaran dan kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita sama-sama maklum bahawa keteguhan yang terkait dengan keprihatinan itu ditimbulkan oleh sumber iman yang kuat. Sedangkan iman manusia dianggap kuat apabila dalam gerak-gerik lahirnya selalu menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik dan tidak terang berlaku. Adanya manusia yang mahu menjauhi perbuatan yang tidak baik itu disebabkan manusia tak sadar. Sedangkan kesadaran itu ditimbulkan oleh adanya rasa malu yang terjadi dalam jiwa seseorang, yang dalam istilah disebut haya atau malu. Sifat malu akan melakukan perbuatan yang tidak baik itu bergandengan erat sekali dengan iman yang harus dimiliki oleh orang yang menginginkan supaya imannya kuat. Karena itu malu dapat menimbulkan kesadaran, dan kesadaran adalah merupakan sumber harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan budaya singkat yang dapat bermanfaat bagi kita bersama, menambah dorongan untuk lebih maju dalam segala lapangan. Akhirul kalam, mari kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, memuji kepada kita hingga kita merasa malu menjalankan sesuatu yang tidak baik, dan jangan malu-malu mengerjakan perkara yang baik-baik panjang ajaran Allah. Dan kemudian kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah wa yakum minal qaidin minal amin wa atalana wa yakum li dunyafil muhaidin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqul wasbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا وارزقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Fathulazim yadkurkum mas'alu min fadli yu'tikum wa nasrullahi akbar wa aqimus salat